nggak ada passion di dapur, jangan coba-coba Anda kerja di dapur guys. Salah langkah itu bakalan tersiksa guys. Yo guys, what's up? Balik lagi dengan gue, Upatre. Di video kali ini gue bakalan membahas posisi apa saja sih yang ada di dapur, khususnya yang bekerja di Royal Caribbean. Di sini gue bakalan membahas secara umum saja menurut pengalaman yang saya dapatkan selama gue kerja di kapal Royal Caribbean. Ini gue kasih gambaran kepada teman-teman gue yang pengen berangkat ke kerja ke kapal pesiar, khususnya yang ngelamar di posisi cook atau di dapur. Jadi Anda ada bayangan apa yang Anda harus lakukan. Oke, jangan skip ya, tonton sampai habis. Yang pertama itu gue bakalan membahas tentang posisi yang paling ambiar sampai wow gitu loh guys. Yang paling bawah maksudnya. Nah, yang paling bawah itu ada utility guys. Utility ini tukang cuci piring, tukang bersih-bersih peralatan yang ada di dapur guys. Setelah itu ada head utility guys. Head utility ini bertanggung jawab atas areanya masing-masing. Jadi ada beberapa head utility, ada 2 atau 3 tergantung dari besar kapalnya guys. Kalau semakin besar kapalnya, jadi semakin banyak ada head utility guys. Nah, setelah itu ada supervisor guys. Jadi ini itu atasannya guys. Atasannya yang bertanggung jawab atas operasional yang ada di dapur guys. Jadi kalau ada kekurangan chemical, kekurangan kekurangan alat-alat buat nyuci piring itu, jadi dia yang bertanggung jawab. Nanti dia yang order itu loh, dia yang memesan gitu loh. Nanti kalau udah datang barangnya yang bawahannya tuh dia yang mendistribusikan ke tempatnya masing-masing gitu loh. Posisi selanjutnya itu ada Komi 2 guys. Komi 2 ini adalah new hire, khusus buat para new hire atau karyawan baru yang baru pertama kali kerja di kapal pesiar, dan dia biasanya menggunakan dasi berwarna kuning. Jadi kalau teman-teman lihat teman Anda atau teman baru di kapal pesiar yang menggunakan dasi kuning, itu artinya itu dia pertama kali kerja di kapal pesiar atau new hire guys. Nah, itu Komi 2. Nah, Komi 1 itu dia menggunakan dasi berwarna biru guys. Birunya itu seperti ini guys, warna biru seperti ini. Oke. Dia itu Komi 1 guys, tergantung ya. Kalau dia sudah naik posisinya itu, dia bakalan menjadi Komi 1. Dan kadang juga ada yang dasi biru itu masih tetap di Komi 2. Berarti dia itu nasibnya itu kurang beruntung atau jabatannya itu belum naik guys ya. Nah, setelah itu ada CDP guys. CDP ini adalah save the party. Nah, dia ini menggunakan dasi berwarna merah guys. Jadi dia ini tanggung jawabnya tuh lebih besar dari Komi 2 dan Komi 1 guys. Nah, CDP itu juga ada bagian-bagiannya guys. Ada CDP 3, CDP 2, CDP 1. Tergantung dari kapalnya. Kalau kapalnya semakin besar, maka CDP-nya itu banyak guys. Kalau kapalnya kecil, maka CDP-nya itu sedikit guys. Jadi tergantung besarnya kapal, oke? Setelah itu ada SOSEP guys. SOSEP ini juga ada banyak guys, nggak cuma satu aja ya. Jadi SOSEP ini dia itu bertanggung jawab atas operasional yang ada di dapur guys. Dia yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa itu, dia yang turun tangan yang pertama kali itu loh. Kalau kekurangan barang, dialah yang bakalan membantu guys. Itu SOSEP guys. Dia ini nggak pakai dasi guys. SOSEP ini nggak pakai dasi, jadi kelihatan lebih senior dia ya. Setelah itu ada setelah SOSEP ada juga senior SOSEP guys. Jadi tergantung kapal aja sebenarnya. Kalau kapalnya besar itu banyak juga ada SOSEP guys. Ada junior SOSEP, ada senior SOSEP, ada SOSEP gitu loh. Nah, setelah SOSEP ada asisten eksekutif chef. Oke, asisten eksekutif chef. Ini tangan kanan dari eksekutif chef. Oke. Dia ini juga posisinya tuh lebih tinggi dari SOSEP dan mendapatkan gajinya itu tinggi ya. Setelah itu ada eksekutif chef. Dia ini yang paling atas ini guys.
Yang saya lihat itu dia ini standby di office, dan kadang-kadang dia juga keliling ya. Kalau ada USB itu dia keliling guys, dia keliling ngecek area apakah bersih itu ya. Dia yang bertanggung jawab atas semua operasional yang ada di dapur guys. Nah itu posisi yang dari bawah sampai atas guys, khususnya yang ada di dapur ya. Nah untuk selanjutnya itu saya bakalan menjelaskan tentang pengalaman saya kerja di dapur. Jabatan apa saja sih yang saya dapatkan? Nah guys, ini pengalaman saya. Oke, kontrak pertama itu posisi saya itu sebagai kopi man guys. Saya tukang masak, tapi saya itu buat kopi guys, buat kopi, buat nyediain susu gitu loh, nyediain stick-stick dulu buat daging-daging sapi dulu guys. Jadi tugas saya gitu aja guys, setiap hari selama 6 bulan. Jadi saya bangun pagi, paginya itu saya kerja di Windjammer guys, di dek paling atas, lantai paling atas ya. Saya kerja di sana. Saya sebagai serving food. Jadi saya itu motong daging ya. Nanti kalau ada tamu lewat, kalau dia minta, saya kasih daging guys. Dagingnya tuh macam-macam guys. Ada daging bebek, ada daging sapi, ada ayam gitu loh guys. Jadi saya tuh tukang potong daging itu loh guys. Dagingnya tuh udah matang. Jadi saya cuma standby, datang jam 7 pagi, standby di sana, ngecek areanya harus bersih ya, sesuai dengan USPH, United States Public Health. USPH itu namanya. Kalau di kapal itu pasti ada USPH ya. Jadi saya itu sebagai tukang potong daging aja. Nah setelah itu saya istirahat, dan siangnya tuh balik lagi saya ke sana ke Windjammer sampai jam 4 atau jam 5 itu ya. Istirahatnya itu cuma 2 jam guys. Jadi kerjanya itu split guys. Istirahatnya itu cuma 2 jam, kerjanya itu split. Nah malamnya itu baru saya menyediakan kopi sama susu guys di dek paling tengah itu loh, dek 4, dek 5, dek 4, dek 5 itu. Saya di sana saya menyediakan kopi susu. Setelah saya menyediakan kopi susu, setelah semuanya ready, saya bantu di dining room guys, bantu serving food gitu loh, bantu naruh-naruh makanan doang. Itu selama 6 bulan guys ya, kontrak pertama. Dan setelah itu saya pindah ke turunan guys, turunan ya. Setelah 6 bulan saya di Kopi Man ya, saya pindah ke turunan guys. 6 bulan itu saya nggak masak sama sekali guys. Nice. Ya 6 bulan saya nggak masak sama sekali. Setelah saya pindah ke turunan. Turunan ini khusus ngendel makanan India guys, dan kanape juga. Dan di saat itu saya tugasnya itu membuat kanape guys. Kanape itu adalah makanan kecil-kecil itu loh guys. Ya makanan kecil-kecil itu biar seni gitu loh guys. Saya itu membuat makanan kecil-kecil itu selama 2 bulan guys. Nasi kuning. Nah di situ saya baru masak guys. Jadi 6 bulan itu saya nggak masak sama sekali. Dan setelah itu saya pindah 2 bulan di turunan, baru di sana saya masak guys. Baru di sana saya keluar ilmunya guys. Wih, ambiar guys, berat badan saya turun guys. Wih, berat badan saya turun guys. Wih, kerjaannya itu ya kalau dibilang banyak sih banyak guys. Jadi saya kejar-kejaran sama waktunya guys. Wih, kalau kerja di dapur itu gimana ya, jarang saya istirahat itu, maksudnya itu dapat waktu-waktu santai itu jarang gitu guys. Nah itu kontrak pertama saya guys. Dan kontrak kedua itu saya di veg cook guys, veg cook atau vegetable ya. Jadi saya itu tugasnya tuh cuma merebus sayuran guys ya, cuma merebus sayuran. Setelah itu paginya itu masak-masak bersama Komisi 1 sama CDP ya, masak nasi gitu loh guys, masak nasi kuning, buat gini buat gitu tuh loh. Paginya tuh masak dan persiapan buat nanti malam guys, gitu guys sistem kalau kerja di dapur. Paginya tuh masak buat Windjammer, buat itu makanan transparan itu paginya itu, dan malamnya tuh
kita bertempur di dining room guys. Di sana baru kita bertempur guys. Kalau kita stok makanan kita fast cooknya tuh habis, wow, kita minta ke bawah guys. Seru pokoknya kerja di dapur guys. Seru pokoknya guys, woi. Kalau saya ceritakan itu ya, woi, pokoknya seru pokoknya. Ya setelah itu saya pindah ke roast cook guys, roast cook, yaitu tukang masak-masak daging guys. Wow, di sana saya itu harus menggunakan tenaga yang besar itu guys. Kalau fast cook, ya kalau di roast cook itu, ya soalnya gimana ya? Saya tuh masak dagingnya tuh banyak-banyak guys. Jadi kerja cuma 3 orang. Saya komi 2, ada komi 1, orang Filipina, CDP 1, orang Filipina juga. Ya, orang Filipina juga. Jadi setiap hari itu saya masak daging guys. Saya kasih bumbu itu daging. Ntar CDP-nya ya dulu yang masak dagingnya. Saya cuma ngasih bumbu doang, ambil dari bawah ke atas naikin. Menurut saya itu roast cook itu ya, kita itu cuma harus pintar-pintar manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu sangat diandalkan di sana, karena kita itu nggak masak daging hari ini untuk hari ini, nggak gitu guys. Jadi kita masak daging buat besoknya gitu loh. Bukan masak, marinate gitu loh. Kita kasih bumbu-bumbu hari ini, setelah itu besoknya tuh baru kita masak gitu loh. Jadi manajemen waktu harus pinter guys ya. Nah setelah itu setelah di roast cook saya pindah ke kemana ya? Kemana ya? Saya pindah ke kapal lain guys. Cuma di roast cook doang kayaknya ya. Ya saya pindah ke kapal lain. Saya pindah ke Quantum guys. Quantum itu kapal Asia guys. Saya di sana sebagai omelet man. Omelet man itu tukang masak telur guys. Selama 2 bulan saya di sana. Iya, saya masak telur buat karyawan ya, bukan buat tamu, buat karyawan. Jadi pagi-pagi itu saya bangun jam 6 pagi, persiapannya tuh udah hari sebelumnya. Jadi pagi-paginya itu saya sudah bangun, saya taruh persiapan, taruh di stationnya, ntar jam setengah 7 dulu, rame banget guys. Saya buat telur itu pakai 5 teflon. Wow, Banyak banget itu karyawan yang minta, soalnya Quantum itu besar banget guys. Jadi saya bikin telur ya. Jadi tekniknya tuh ada guys. Jadi masak itu nggak sekedar masak, jadi tekniknya tuh ada guys. Jadi kalau khusus buat anda yang kerja di omelet man, jangan naruh telur terlalu banyak guys. Jadi matangnya tuh lama guys. Jadi itu posisi saya di posisi terakhir saya di dapur guys. Setelah itu saya pindah ke housekeeping. Nah itu saja sharing pengalaman kerja di dapur. Jadi menurut saya kerja di dapur, jadi kesimpulannya tuh di dapur itu banyak ada posisinya guys. Jadi setiap kontrak itu anda bakalan mendapatkan posisi yang berbeda-beda guys. Kadang tetap, kadang pindah itu loh ya. Kalau anda mendapatkan di kapal yang sama, mendapatkan posisi di restoran spesialis, jadi posisinya itu anda bakalan tetap di sana aja. Kalau di dining room, di tempat-tempat yang beda itu, nanti setiap kontrak itu anda akan berpindah-pindah guys. Nggak selamanya itu anda posisinya itu di tukang potong sayur aja, nggak selamanya. Jadi pindah-pindah guys. Kadang anda dapat di daging, kadang dapat anda di kopi man, dapat di makanan India gitu loh guys. Jadi berbeda-beda ya. Nah itu saja pengalaman saya dari kontrak pertama sampai kontrak ke-2,5 saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen kerja di kapal pesiar. Jadi tetap semangat. Jadi semoga membantu cerita saya ini dan tidak membingungkan ya. Jadi karena saya rada bingung juga sih menjelaskannya kayak gimana. Jadi intinya itu kalau anda kerja di dapur, sesuaikan dengan passion anda guys. Jadi kalau nggak ada passion di dapur, jangan coba-coba anda kerja di dapur guys. Nggak ada passion di dapur, jangan coba-coba anda kerja di dapur guys. Ya, jangan coba-coba kerja di dapur, karena kalau anda salah langkah itu bakalan tersiksa guys. Ngerti kan maksud saya? Ngerti kan maksud saya? Ngerti kan maksud saya? Jadi seperti saya ini, jadi saya passion itu nggak ada di dapur sebenarnya.
karena pengen aja berangkat ke kapal pesiar, pengen mendapatkan duit lebih cepat. Jadi saya mencoba di dapur karena dengar-dengar sih di dapur itu cepat berangkatnya guys. Ya bener emang cepat berangkatnya. Jadi karena saya tidak sesuai dengan passion, saya kerja di dapur. Nah setelah di dapur saya ya lumayan membingungkan dan tersiksa sedikit karena nggak ada passion guys. Jadi passion saya itu di bersih-bersih doang ya, nggak masak sebenarnya. Tapi saya jalani saya bisa lah masak, jadinya saya bisa karena tuntutan juga ya biar kita sukses gitu loh. Nah jadi gitu aja guys, jadi nggak panjang lebar, jangan lupa di subscribe dan digetarkan loncengnya untuk baterai. Jadi kesimpulannya, sesuaikan passion Anda dalam bekerja, oke? Jangan tidak sesuai dengan passion Anda, oke? See you next video guys, bye bye.